antara mana. Dan kalau untuk lihat dari bandnya ternyata Martis. Justru mereka band untuk sekarang. So, EVOS, jungle-nya Lancelot. Oke, Lancelot. Ditambah lagi ya, jujur aja, untuk Jordan Legend ini sejauh ini masih belum ada sisi power untuk lock ke arah satu hero. Sementara dengan ada di Lancelot dan juga hero lock sepertinya menurutku butuh banget sih. Cuman ternyata penambahan ke arah Edith, seenggaknya masih bisa lah ada sisi tipis-tipis. Tapi nggak terlalu masif banget. Bentar, berarti ini nantinya damage deal-nya bakal ditumpuin di cloud semua ya. Oke, baik. Mereka kuat-kuat banget loh, 3 frontline dari Jordan Legends. Dan nantinya targeting dari Lancelot ini benar-benar harus ke belakang banget sih, harus nyulik ke arah cloud-nya. Dan satu lagi hero terakhir yang akan diamankan untuk berada di area XP harusnya untuk Psychots. Kalau misalkan ngelihat dari Jordan Legends, mereka bakal coba untuk main team fight yang rapat. Yuzongnya Psychots ini kan digadang-gadang menjadi power picknya juga. Dan ternyata Esmeralda. Esmeralda, jadi walaupun udah ada Baxia di arah lawan dari Jordan Legend, teman-teman dari EVOS Icon tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan Esmeralda juga untuk di arah XP lainnya. Cuman satu hal yang Coji lihat sebenarnya tadi ada Edith yang dimana bisa jadi potensial damager juga. Karena beberapa kali Coji juga sudah melihat adanya Edith dengan Veteran of Heaven. Itu sakit banget loh itu. Itu dia. Gak bisa kemana-mana, udah kena sisi, kena damage juga. Tapi ini dia match ketiga kita, tapi MDL Arena boleh minta tepuk tangannya dulu. Nah, masih semangat. Ini baru nih. Ini baru yang bilang benar-benar bernyawa sekali. Offline. Kalian bisa nonton langsung di sini untuk merasakan keseruannya. Dan kita akan langsung melihat ya pastinya di game yang pertama. Match ketiga di hari ini antara Jordan Legend versus EVOS Icon. Dengan 10 hero yang sudah diambil oleh masing-masing tim ya. Jadi akan katakan untuk dari teman-teman EVOS Icon jujur agak sedikit tipis. Tapi balik lagi kalau kita lihat dari Jordan Legend juga tipis dari segi damage-nya. Iya, jadi Jordan Legend tipis damage-nya tapi dia tebel-tebel banget. Kan dia sustain banget. Apalagi ada Faramis di situ. Bahkan numbangin ke arah Nongkia dan juga Wyvern aja butuh banget waktu pastinya. Apalagi di situ ada Faramis yang bakal bikin lebih sustain lagi. Tapi aku udah penasaran banget akan seperti apa team fight-nya. Walaupun di area middle masih coba untuk clear cepat terlebih dahulu dengan adanya Gamora dan juga Levin. Ya ini sebenarnya masih bisa di-fox sih oleh teman-teman dari khususnya dari segi Leslie, dari Doma ya. Tapi ya balik lagi ngepoknya juga kayaknya bakalan jadi waktu cukup lama sih terlakukan. Cuman udah sedikit ada genggingan pada Gamora. Gamora dipaksa untuk mengeluarkan flicker plus wings by wings-nya untuk mundur karena ketabrak juga. Dan tidak ada kontes Carolito Wonder membuat dari Jordan Legends untuk sejauh ini masih terbilang unggul ya dengan adanya objektif ke arah Alito Wonder walaupun di arah top lane. Satu bubble trap bisa diamankan di tangan dari Psychots. Ini bakal jadi Infinity War aja antara Wyvern dan Psychots sama-sama sustain. Bakal jadi, ya bisa dibilang lane pasif ya. Iya, lane yang bakal ditinggalin sebenarnya oleh teman-temannya. Tapi balik lagi ini Nongkia dari segi rotasinya sih udah cukup berbahaya ya. Dari tadi selalu menggunakan onward-nya memberikan sisi dan ternyata itu dia punishment-nya di arah Harley dengan keagresifan yang sangat tinggi. Early damage belum ada, selalu melakukan gangguan, tapi sekalinya langsung di-ganking. 2 source damage paling besar dari EVOS, ada Farsha dan juga Lancelot dapetin eliminasinya. Itu pas banget dia dapat level 4. Dia tadi langsung retribution karena jungle, dapat level 4 langsung Fatal Execution. Kalau enggak dia bisa tadi ke pick off juga, dia nggak punya escape ability tambahan lagi. Dan kembali ke arah top lane, Gamora yang udah hadir mencoba untuk memberikan serangan juga ke arah Wyvern, tapi itu pun yang sudah disadari mundur teratur lebih dahulu. Walaupun Nea benar-benar diganggu abis-abisan di sini Psychos dengan volley stun menuju ke arah depan dan tapi Execution bakal coba untuk mengkonekkan dirinya kepada seorang Hyans tapi masih terlalu sustain, belum cukup damage-nya sehingga tidak ada pertukaran nyawa di arah top lane. Oke, satu hal yang jadi notice ya, untuk dari domanya itu sendiri, sebentar dulu, Nea, ini lagi dan lagi selalu digangguin kalau nggak sama Nongkia, sama Wyvern. Dari tadi pergerakan Lancelot benar-benar diganggu banget karena dengan adanya Nea menggunakan killing spree, kalau early-nya ditahan, ini late game juga bakal fall off banget ya. Psychots, Iya, dan zoning out abis-abisan buat dari Yan. Sekali ini berhasil untuk mendapatkan turtle tanpa adanya kontes. Nea bakal coba dikejar. Wyvern masih menjadi garda terdepan untuk Jordan Legend dan flicker. Nea berhasil untuk ditumbangkan di tangan dari Wyvern. Membuat dari Jordan Legends mendapatkan berbagai macam keuntungan dengan turtle pun yang mereka amankan. Iya. Jordan Legend sangat-sangat mengetahui bahwa early laning mereka untuk laning ya, bukan team fight. Powernya tuh sebenarnya nggak gede-gede banget dibandingkan dengan EVOS Icon. Maka dari itu yang mereka lakukan adalah untuk paksa team fight. Seperti sekarang, lihat bagaimana Nongkia itu benar-benar masuk banget ke arah jungle dari EVOS. Wah, ini udah
Keganggu banget, Gamora dipaksa lagi untuk melakukan flicker ke arah belakang. Polistar menuju ke arah seorang Nokia, Nokia dipanis tapi Parko buff. Ternyata berhasil untuk diamankan di tangan dari Nea dengan retribution yang on point. Membuat dari Jordan Legend sekarang harus mundur terlebih dahulu setelah kehilangan Nokia pula. Iya, bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun ya, jadi sebenarnya cukup kaget dengan emblem yang dipilih oleh Doma. Ngambil ke arah Lethal Ignition, ditambah lagi dengan Assassin Emblem, ini yang bener-bener ditekankan adalah dari segi damage power potensialnya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Cloud, biasalah Common Emblem untuk mana regen, ditambah lagi dengan Brace Might dan juga Tenacity. Yang dicari ada sweet spot antara damage dan juga survivability. Nah, kenapa jadi bilang kaget sama Doma? Ini Doma tuh seakan-akan mengatakan bahwa gue pede sama frontline gue, gue masih bisa kabur, dan gue masih bisa maksimalin damage gue. Walaupun Doma kali ini harus flicker mundur ke arah belakang walaupun gak selamat. Walaupun kali ini dengan adanya Vidra Ice ke arah belakang, 1 tukar 1. Tapi masih ingin lebih lagi dengan adanya Vebs memberikan Ghostbuster-nya. Blazing Duet untuk nge-clear wave minion aja dan invasi jungle pun sudah dilakukan. Di mana Gamora dan Pahlevi benar-benar di-press habis-habisan. Sandwich Gaming kali ini udah mulai terjadi. Gamora harus keluar dengan Wings by Wings menuju ke arah belakang dan platingan pun sudah mulai dicicil oleh Ranadex. Walaupun Nea kali ini sudah hadir juga untuk memberikan serangan balasan dan sebuah Cloud Altar di-trigger untuk bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh EVOS Icon. Iya, itu kalau Altar yang dibuka bisa dibilang nggak apa-apa sih sebenarnya untuk sendirian aja nahan diri. Karena dengan skill toss yang digunakan oleh EVOS, itu sebenarnya hampir banget bisa nge-one shot ke arah Vebs juga. Tapi lagi dan lagi kontes ke arah Turtle. Ya, dan kali ini Pahlevi yang udah bener-bener kena CC banyak banget. Kena onward, ketarik lagi. Ada bener aspek langsung perempuan kesehatan yang dilakukan oleh Jordan Legend. Tapi Nokia merelakan nyawanya di depan sana. Gamora harus mundur tapi di zoning out terus menerus. Wyvern menjadi garda terdepan untuk Jordan Legend dan Yans pun harus mereset ke arah Turtle-nya. Sehingga tidak ada kontes objektif lagi yang terjadi walaupun Psychots kali ini masih mencari informasi dan mengganggu keberadaan dari Turtle tersebut. Ini dari tadi, dari pertukaran kill point ya, banyak banget. 2-4 untuk 5 menit pertama. Ya karena balik lagi, dipancing terus oleh team fight dari Jordan Legend. Tapi kalau kita ngeliat dari segi pertukaran, dari segi turret, ini masih belum ada sama sekali. Karena dari tadi rotasinya itu bener-bener untuk ngambil pick off-nya dulu. EVOS dari segi defensifnya, Jordan Legend dari segi ofensifnya. Kalau misalkan begini terus, sebenarnya cukup berbahaya untuk Jordan Legend. Mengingat mereka punya Doma yang walaupun sudah tumbang sekali, tapi masih bisa keep up dengan yang lain. Ya, ini Nokia juga berkali-kali udah ke pick off ya. Terus selain persatu baik KFC, berhasil diamankan di tangan dari Jordan Legend. Zoning out kian terjadi. Dilakukan terus-menerus pula, di mana Nea udah mulai ketabrak, ditarik lagi, masih bisa menghindar dengan ada sebuah puncture untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu dan merelakan terlebih dahulu dari minion-minion yang berada di tengah. Tapi itemnya? Iya, untuk item sendiri sih kita lihat Doma dengan Berserker Fury, sementara kalau kita ngelihat ke arah Ranadex ya, ngambilnya itu ke arah Demon Hunter Sword terlebih dahulu dan sepertinya lagi menuju ke arah Corvus Fight ya. Iya, balik lagi ganking lagi dan lagi. Wah, ketarik dan bahkan kali ini Pahlevi masih punya flicker untuk mundur ke belakang walaupun Yans mau coba untuk menggunting jalur rotasi dari EVOS Icon untuk pulang. Tapi memang gak ada lagi follow up-nya. Dia gak punya damage juga sehingga diurungkan saja niatnya. Iya, tapi Nokia balik lagi, tersangkut di situ saja. Ketika section dibuka, seenggaknya untuk melakukan clearing wave. Tapi dengan clearing wave tersebut, seenggaknya bisa lihat bahwa di arah bottom lane, turret telah dihancurkan. Wyvern dari belakang mencoba untuk menahan beberapa player yang ingin pulang, bahkan Sacred pun di sandwich begitu saja dan membuat dia pun ditumbangkan di tangan dari Vebs. Wow, membuat dari dua player dari EVOS Icon berhasil untuk dihilangkan, outer turret pun berhasil untuk dihancurkan walaupun mirroring kali ini udah terjadi. Tapi tidak dengan adanya sebuah partial buff yang sekarang sudah diinvasi oleh Yans. Dan outer turret ditutup, berhasil untuk diamankan di tangan dari Nea. Split push yang sudah dilakukan setidaknya membayar atas kehilangannya pula inner turret di arah bawah. Ini benar-benar ditempelin terus, ini Neanya diganggu habis-habisan. Iya, bahkan kalau kita ngeliat dari tadi ya, Nea tuh punya power di arah early, tapi untuk sekarang udah mulai ada perbedaan level. 1 level dibandingkan dengan Yans. Power dari segi retribution pastinya bakal berbeda, tapi kita akan lihat dari segi kontes turtle yang ketiga. Kalau sampai diambil oleh EVOS, seenggaknya bisa sedikit lah memperseimbangkan kekuatan mereka. Karena kalau kita ngeliat dari segi networknya pun sebenarnya ini masih tipis-tipis. Cuman yang paling berbeda adalah dari segi objektifnya saja. Tapi komitmen dari Jordan Legends pun juga sudah mulai fokus ke arah top lane. Yap, dengan dari right track tapi dari kill otak, tapi kita masuk ke dengan ada sebuah onward. Membuat dua player dari EVOS Icon harus mundur, tapi Pahlevi one last hit gak bisa bertahan terlalu lama. Gamora HP-nya gak terlalu banyak lagi dan disambut oleh Wyvern dengan movement yang begitu luar biasa membuat dari EVOS Icon harus kehilangan 3 playernya walaupun Turtle menjadi sebuah kompensasi yang bisa diamankan di tangan dari Nea, tapi gak bakal lepas begitu saja karena Neanya gak punya mana yang terlalu banyak, masih punya puncture setidaknya untuk mundur ke arah belakang. Seperti yang tadi Joji katakan di draft back-nya, di mana Nokia moment maker banget untuk teman-teman dari Jordan Legends.
kita bisa lihat dengan death-nya 4. Tapi sebenarnya impact-nya itu seakan-akan kayak gak bisa dibayarkan lah oleh teman-teman dari Jordan Legend. Bayangkan beberapa kali team fight, tadi 3 kali kalau nggak salah, yang dibuat itu purely dari inisiasi dilakukan oleh Nongkia. Dan diikuti dengan adanya vibes bawa ke altar. Ini inget seperti yang kita katakan. Adanya 3 tank, durability power sangat-sangat besar. Ditambah lagi dengan pressure yang seperti ini, Doma pun masih belum bisa mendapatkan item yang dibutuhkan. Baru Berserker Fury tadi Joji lihat di 2 menit sebelumnya. Iya, dan sebenarnya emang targetingnya kan damage dealernya dari Jordan Legends ada di Ranadex. Dan Ranadexnya, dia punya escape ability. Dan bahkan kali ini peperangan tidak akan dihindarkan. Di mana Yans belum berhasil untuk diselamatkan dengan kalau altar kali udah di-trigger walaupun Psychots ketarik dengan satu Bushido Stampede. Masih terlalu tebal dan tidak ada follow up damage yang cukup sehingga Psychots pun berhasil untuk selamat di sana. Ya cuman balik lagi, walaupun kita bisa melihat bahwa ini masih di sisi kemenangan bagi Jordan Legend. Mereka harusnya cukup khawatir sih untuk masuk ke arah late game. Farsha dan juga Leslie bakalan menjadi salah satu tombak yang paling tajam. Dan ternyata udah mulai ada gengkingan terjadi. Bahkan Blazing Duet pun di-cancel dengan ada Tactical Grenade. Yap, di-cancel. Membuat dari Alex harus mundur terlebih dahulu. Tapi perang juga bersiap itu karena di sana ada onward kembali terjadi. Di mana Psychots harus mundur karena belakang. Dan Nongkia terpanis dengan ada satu mobil Rasak Flicker karena depan dari Gamora mengusir mundur pergerakan dari Jordan Legend. Sehingga pertukaran hanya terjadi antara kedua belah roamer. Yes. Ditambah lagi dengan tadi ya, kalau nggak salah untuk di item, Joji baru lihat itu dari Psychots baru jadi ke arah Radiant Armor. Apakah ada Dominus of Ice apa enggak, Joji masih belum melihat. Tapi kita bisa lihat bahwa Wyvern ini udah cukup menyebalkan nih sekarang nih. Dari tadi itu kitingnya benar-benar bagus banget. Dia tahu momen dimana dia harus pulang, dia tahu momen dimana dia harus maju. Dan sampai sekarang pun Wyvern belum tembus sama sekali. Iya, dan Wyvernnya di situ udah langsung ngekat depan Betaret. Begitu PR-nya ada Uranus tuh lainnya bakal jadi distraksi utama sih. Dan Lord yang pertama sekarang sudah muncul di Land of Down. Dengan adanya Little Wonder yang diamankan terlebih dahulu untuk Nea. Movementnya bakal lebih cepat lagi. Dan Twilight Armor langsung diamankan di tangan dari Wyvern. Iya, ini langsung respect banget kayak karena balik lagi tadi yang sudah dikatakan. Pahlevi berhasil untuk ke-pick up satu sosok yang begitu penting di mana Fabs yang walaupun hadir kembali dengan ada stack yang cukup banyak. Psychots kali menerima damage yang cukup besar sehingga Ranadex kali memeltan keberadaan Psychots. Dan Psychots harus hilang begitu pun ada Doma. Dua player dari EVOS Icon berhasil di-pick up. Jabanya diamankan walaupun Nea pun harus menyusul kepulangan dari dua rekannya tanpa adanya trade eliminasi sama sekali buat dari Jordan Legends dengan begitu leluasanya untuk bisa mengeksekusi Lord yang pertama. Awalnya di bait dari nembakin ke arah Psychots dulu. Psychotsnya udah bener-bener pulang gitu kan. Semuanya udah pada ngumpul dan bahkan balik lagi Nongkia ada momentum maker dibantu dengan ada Blazing Duet. Ditambah lagi dengan pergerakan dari Doma yang langsung flicker ke arah depan. Niatnya sih sebenarnya baik ya. Menurut Joji niatnya itu adalah untuk melakukan backstep dari arah belakang dari Jordan Legend. Lihat nih gimana dari Domanya langsung flicker belakang. Tapi dia masih ada di lingkaran dari Blazing Duetnya. Si Cloud Ranadex ngebuat dia pun ya udah tumbang dengan cukup cepat. Damager juga nggak ada, Gamora dipepet. Ini nggak bisa berbuat apa-apa Evos kalau dipepet. Wah ini nggak berhenti-berhenti nih perangnya ya. Dimana nih ya. Mencoba untuk mundur dengan Pattern Explosion menuju ke arah belakang. Nih dengan XP yang terlalu banyak diusir mundur dengan sebuah Midnight Flag again. Cold Altar from Fabs membuat dari Jordan Legends berhasil untuk selamat dari serangan yang dilakukan oleh EVOS Icon. Dan Lord pun masih harus di-defense terlebih dahulu di arah bottom lane. Walaupun ini Lord yang pertama masih belum bisa menghancurkan ke arah base turret. Tapi setidaknya ini buat dari EVOS Icon mereka harus tersisa dengan 3 base turret saja. Iya, tapi ini power yang udah sangat-sangat mendominasi lagi sih. Karena menurutku ya dengan Doma menggunakan ke arah Leslie, yang bisa dilakukan secara maksimal untuk sekarang ini hanya bisa melakukan poking damage dari arah dalam base turret. Karena balik lagi, ini ada Nongkia, ada Yans. Ngambil ke arah shield unity aja dari Yans, tabrak sekali, itu udah ngasih slow yang cukup oke juga. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya, Leslie ini baru jadi karena Berserker Fury dan juga Blade of Despair. Endless Battle pun belum jadi. Dan tadi momentum di mana akhirnya player EVOS dari 3 orang hilang, itu cukup banyak resource yang keluar untuk bisa numbangin Fabs. Tadi flicker Divine Judgment kan. Bener. Dan Fabsnya emang oke shutdown. Tapi dia punya pasif yang banyak gitu. Di stacknya banyak juga. Jadi nggak lama untuk membutuhkan waktu untuk muncul kembali. Dan akhirnya dipunish balik. Dan itu membuat akhirnya jadi Jordan Legends berhasil untuk bisa mendapatkan Lord. Dan kali ini tabrakan Yans banget coba untuk dipunish. Pattern Explosion menuju ke belakang. Tapi dengan Counter again berhasil untuk bisa menyelamatkan Yans dari jurang kematian. Dan again dari Onward. Keluar dari Nongkia. Blazing Duet membuat dari Mother kali harus mundur terlebih dahulu dari Womper Fab. Merelakan nyawanya untuk ditumbangkan di tangan dari Psychots. Dan membuat dari EVOS Icon kali ini harus defense terlebih dahulu. Nggak apa-apa, masih fair banget pertukarannya. Karena kenapa? Doma tumbang, 5 kali tumbangnya Doma ini ngebuat pressure lagi ke arah finansialnya. Ngebuat damage makin ketertondong lagi dari EVOS. Dan bahkan kalau misalkan Aul perhatiin ya,
2 menit terakhir Veteran Strike itu cuman sekedar untuk ngusir, bukan untuk melakukan engage karena team fight. Ini agresif banget loh. Iya. Dari tadi perang terus nih. Iya, dan bahkan base dari segi turretnya pun itu benar-benar diterobos gitu loh oleh teman-teman dari Jordan Legend. Karena balik lagi, untuk dari segi sisi penarikan pun ada 2 hero yang mempunyai sisi tersebut. Nongkia ada, Vebs juga ada. Wyvern di belakang cuma jadi follow up damager aja udah. Ranadek juga sebenarnya dari tadi yang dilakukan adalah untuk menipiskan saja HP dari teman-teman EVOS. Ada flicker di panis balik dan Palevi kali ini terjebak sendiri di depan sana. Fira strike again, tapi ternyata belum menjangkau player-player dari Jordan Legends dan bahkan coba balik keadaan dari Palevi. Ketinggalan sendirian. Masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat Vebs-nya memberikan dealing damage yang cukup besar di mana Palevi. Berarti diamankan di mana killing spree diamankan di tangan dari Wyvern. Immortal dari yang berhasil untuk ditumbangkan, tapi kalau Tantar again dan bahkan Blazing Duet menuju ke arah belakang di mana Dova berhasil di pick off membuat dari Boss Icon. Tersisa 2 playernya saja dan membuat dari Jordan Legends kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan Lord mungkin yang kedua dan tampaknya base turret di tengah pun masih menjadi target untuk Jordan Legends. 14 menit game berjalan, bahkan Lord pun bisa dibilang tidak difokuskan oleh teman-teman dari Jordan Legend. Mereka memilih untuk melakukan push turret terlebih dahulu, membuat 2 inhibitor turret dari EVOS Icon. Semuanya sudah hancur dan bahkan ini adalah saatnya mereka sepertinya untuk langsung engage ke arah Lord, mengingat ini adalah Lord yang ada di menit ke-14. Menurutku yang menjadi power utama untuk menjadi eksekutor itu bukan dari Ranadex ataupun dari Vebs, justru dari Nongkia loh dari tadi. Perhatiin gimana tiba-tiba di saat dia maju berubah menjadi marksman mode, itu damage itu benar-benar masuk banget ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Yang ditarik oleh Palevi juga fokusnya ke arah Vebs terus-menerus. Yes, Vebs emang salah satu player yang penting untuk menjaga keselamatan dari Jordan Legend. Tapi Nongkia ini masuk ke menit 10 ke atas, sepertinya sudah cukup kuat untuk bisa sustain sendiri dan bahkan masih bisa hidup walaupun adanya Cult Altar loh. Iya, dan balik lagi Doma oke dia damage-nya besar ya dengan talent emblem yang dibawa juga. Iya, tapi balik lagi dia single target. Betul. Di sana banyak banget hero sustain plus ada Cloud Altar juga. Tapi Lord kali ini sudah mulai dikawal oleh Jordan Legend. Psychot masih menjadi garda terdepan untuk EVOS Icon, diusir mundur dengan feeder Ice Strike dari Gamora. Dan mencicil sedikit demi sedikit keberadaan dari Lord tersebut. Tapi nampaknya dengan keunggulan yang dimiliki oleh Jordan Legend, mereka langsung berfokus ke arah base yang dimiliki. Masuk dengan Fatal Execution dan Blazing Duet again memiliki damage cukup besar dan mega kill di secure. Dan Jordan Legend berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Wow, power dari Jordan Legend. Menurutku yang sangat-sangat kelihatan adalah dari segi Symphony of Skill-nya. Yep. Dari tadi